Nanti ada juga menggambar menggunakan komputer dan AutoCAD ya, di minggu ke-7. Baik, kita buka materinya ya semuanya. Permisi Pak. Silakan ya. Saya atas nama Faisal lagi izin untuk meninggalkan kelas boleh Pak? Izin apa? Apa? Izin untuk persiapan lomba Pak, nanti siang. Oh ya, silakan langsung aja, nggak apa-apa. Saya kan nggak, saya kalau kuliah saya nggak masalah kan, keluar masuk boleh, silakan, nggak usah diizin ya, langsung aja. Yang penting tadi udah presensi kan, udah presensi belum? Sudah Pak, sudah. Nah iya sudah, terserah. Saya nggak ini ya. Baik, tidak, makanya tadi yang kois tadi izin itu juga mau saya tulis, nggak usah izin, langsung aja. Iya silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Silakan aja. Ya. Untuk yang lain ya, jadi kalau sudah kuliah dimulai itu sudah mau ngapain terserah ya, mau keluar masuk, mau dimatikan ininya, videonya, nggak usah izin ya, supaya tidak mengganggu proses perkuliahan. Jadi saya bebaskan memang. Makanya presensi di awal 5 menit itu supaya diselesaikan dulu gitu ya. Lalu setelah itu kuliah mulai terserah Anda, bebas lah ya, nggak usah. Saya kelasnya enjoy aja gitu ya, yang apa, supaya Anda tidak terlalu banyak dibatasi sesuatu. Gitu. Izin nggak usah ya, nggak usah izin di tempat saya. Apa aja nggak usah izin kalau setelah tadi ya setelah. Tapi kalau tadi ya, kalau sudah biasanya kalau kuliah kan sudah satu tutup nih, ruang waitingnya satu tutup ya. Nanti kan kalau Anda mau masuk harus admit. Nah admitnya saya belum tentu langsung mengadmit karena kan lagi ngajar ya. Jadi mungkin di sela-sela materi lagi diem gitu, ganti slide atau apa, baru mungkin saya akan admit. Jadi kalau kalian sudah keburu di luar, terus mau masuk ya, memang saya tutup itu harus admit ya. Kalau yang awal kan bebas ya, waktu absensi menit tua kan nggak usah admit, langsung masuk aja. Tapi kalau sudah kuliah dimulai itu saya tutup ruangannya. Nah itu kalau kalian udah keburu kelempar keluar atau apa gitu ya, misalkan izin terus keluar, mau masuk lagi tadi yang persiapan lomba misalkan sudah selesai di sana, kelas saya masih berlangsung, mau masuk lagi, masuk aja, di waiting room aja nunggu dulu ya, nanti saya bukakan di waiting, tapi nggak bisa langsung ya, mungkin pas sela-sela itu baru saya. Jadi silakan di kelas saya nanti kalau kamu di next semester ya, ketemu saya lagi ya begini role saya ya, sama. Yang penting tidak mengganggu kelas gitu saja. Itu prinsip saya begitu. Silakan, silakan aja. Ya baik, sama-sama ya. Kita mulai ya untuk mechanical electrical, saya buka ini. Sebentar nih proses, nggak tahu, lagi muter-muter internet saya, apa, My Classroom-nya. Kok nggak mau ya? Oke, sudah kita punya cukup waktu lah ya untuk mendiskusikan materi mechanical electrical. Mungkin ada belum yang mendalam ya, tapi nanti sambil jalan lah ya, sambil proses menggambar ya, kita ingat lagi sistem-sistem konstruksi itu ya, fondasi, kolom, arsitektur juga, itu nanti sepanjang perjalanan. Karena ini memang materinya kan menggambar, bukan materi konstruksi. Kita sangat terlambat untuk menggambarnya. Baik, itu sudah saya share ya. Kita buka materi mechanical electrical. Ini penting karena tidak diajarkan. Ada mata kuliah tapi pilihan, ya, yaitu utilitas. Itu pun jarang yang mengambil ya, mata kuliah utilitas. Nah, mechanical, electrical, dan plumbing sebuah gedung. Jadi kalau diibaratkan manusia, saya pernah cerita ya, mechanical, electrical itu seperti syaraf, aliran darah, ya. Kalau nyawa enggak ya, kalau nyawa mungkin yang Maha Kuasa itu, roh itu. Ya. Kalau bangunan rohnya apa? Kira-kira mungkin suasana ya. Mungkin kalau Anda masuk gedung itu suasananya kok serem banget gitu, itu mungkin kayak roh gitu ya, dikuasai oleh roh gelap gitu. Atau kalau manusia tuh
sifat jahat gitu ya. Barangkali ya, siapa tahu kan, kalau gedung yang kesannya mengerikan tuh kan seakan-akan kayak orang jahat gitu kan. Ya, kita lihat orang jahat tuh kan lihat sosoknya sudah takut gitu ya. Mungkin begitu, tapi itu bukan bagian dari pembelajaran gedung ya, karena yang kita pelajari tidak termasuk yang tadi, yang roh tadi, tapi yang aliran darah ya, seperti electrical. Kalau nggak ada darah nggak bisa hidup mas. Electrical nggak ada ya bangunannya mati lah, semuanya nggak bisa nyala. Gitu. Mekanik terlalu berat ya. Nah juga mechanical yang paling penting sistem pembuangan, plumbing. Manusia kalau nggak ada pembuangan bahaya, mati juga. Jadi ini kita pelajari bagaimana dia ada di dalam gedung. Nah, mechanical ada berapa ya? Yang pertama sistem plumbing. Plumbing itu air bersih, air kotor. Ya. Jadi sistem air bersih ya, kalian kan minum tiap hari gitu ya. Diminta untuk minum 2 liter sehari kan, untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai dehidrasi. Gitu. Dan air kotor, sistem pembuangan. Ya. Kalian juga harus lancar pembuangannya. Tuh yang ada artis tuh, yang siapa tuh? Yang kembali ke laptop. Siapa tuh itu kan sakit nih sekarang ya, sakit otak itu katanya. Itu salah satunya katanya mengedan itu apa? Waktu buang air besar itu nggak keluar tapi dipaksa gitu, ngeden. Itu katanya menyebabkan sarafnya rusak. Jadi kalian jangan, itu penting. Jadi pembuangan itu penting sekali. Ya. Di gedung juga demikian, pembuangannya lancar, udah baunya kemana-mana, penyakitnya kemana-mana gitu. Sama seperti manusia kan. Jadi harus lancar, nggak perlu ngedem gitu loh. Buang air ya sudah waktunya, pagi bangun tidur, langsung ke kamar mandi, plung, lap gitu aja sudah. Itu sehat itu ya. Kalau itu siapa tuh, saya lupa yang artis tua, ya sudah tua ya. Acaranya kembali ke laptop. Itu dia kan lagi rame kan ini, ya viralnya artis lah. Ya. Tapi begitu ya, sistem pembuangan itu jadi penting. Jadi plumbing. Hati-hati kalau bangunan tinggi, kalian harus tahu, harus ada sistem penarik tekanan. Jadi banyak yang lupa, banyak nggak paham. Mahasiswa nggak memahami, tiba-tiba membangun kos-kosan 5 lantai. Jadi air yang dari kloset, mohon maaf ya, kloset itu nggak mau turun, iya, keluar terus. Kenapa? Dia lupa menyamakan tekanan. Jadi harus ada pipanya itu. Pipanya lurus dari atas ke bawah. Oh ini bisa salah karat. Ini penting nih, pembuangan itu sering dilupakan karena kayaknya kotor, barang kotor, Pak. Ya hati-hati. Kita ini lagi belajar, mau barang kotor, mau bagus, kita pelajari semua. Ya. Tapi kalau dalam pergaulan nggak usah diomongin gitu. Tapi kalau dalam sekolah ya harus kita omongin semua gitu supaya ngerti. Ini coba nih ya, pipanya ke atas ini. Terus ini ada kloset gitu ya. Kloset 1 lantai atasnya, kloset 2, kloset 3 gitu ya. Kan ada kloset-kloset tuh ya. Anda bikin kos-kosan. Ya. Ini ke sini, ya. Ini ke sini. Ini ke sini gitu ya. Maunya kan gitu ya. Terus ini ke septic tank, ya. Wah, gitu. Saya jamin ini nggak akan turun ke bawah ke septic tank. Berhenti di sini semua airnya ya. Karena nggak ada tekanan, jadi dia harus diangkat ke atas. Nah, ada pembuangan ke udara, kebuka. Ini kan tertutup oleh air ya. Ya sehingga bumpet sini. Nah, ini harus dibuka ya. Supaya tekanan, jadi begitu airnya keluar, dia akan turun langsung. Itu hati-hati, ini bagian yang sangat penting. Ini sering dilupakan. Gitu ya. Nanti ya kita bukan mata kuliah utilitas sekali lagi ya. Jadi tapi sedikit pengetahuan. Nah, kalau mau mendalami silakan di utilitas. Loh, sudah hampir habis waktunya. Saya sebutkan aja sistem-sistemnya ya. Minggu depan kita ulas dalam bentuk penggambaran. Gitu ya. Sistem firefighting atau sistem padam kebakaran. Tata udara ini juga menjadi complicated di bangunan-bangunan modern sekarang. Ya. Air conditioning. Sangat complicated karena hampir iklim kita sudah berubah. Hampir orang tuh nggak tahan kalau tidak pakai AC. Kemudian transportasi vertikal. Ya, menggunakan lift. Sebenarnya tangga itu juga, tapi tangga masuk structure kan, bukan mechanical. Tapi yang bergerak kayak lift, eskalator itu masuk ke dalam transportasi vertikal. Kalau electrical apa? Electrical itu sistem arus kuat itu electrical utama. Arus kuat itu listrik masuk listrik bangunan gitu ya.
input ya, dari sumber misalkan PLN atau genset sendiri, langsung didistribusikan seluruh bangunan. Kalau arus lemah itu elektronika, bikin komputer gitu loh, elektronika itu arus lemah. Ada sistem penangkal petir, ada sistem telepon, ada sistem tata suara, ada sistem fire protection, ada sistem jaringan komputer dan data, ada sistem television ya. Sekarang jarang master television, biasanya internet, masuk internet sekarang. Kalau zaman dulu di hotel-hotel ya master television itu kuat sekali ya. Jadi jaringannya TV itu ya. Internetnya jadi satu di situ. Lalu CCTV juga ada. Nah, ini detailnya kalian bisa lihat dulu ya, secara scanning ya. Terus saya berikan satu ilustrasi juga yang scanning dulu aja. Jadi minggu depan dan minggu-minggu berikutnya kita akan bahas lebih banyak lagi, tapi dalam materi yang misalkan menggambar. Nanti kita gambar sistem apa itu nanti kita agak dalami sedikit gitu ya. Termasuk komputerisasi, kemudian BIM itu coba kita bahas. Karena di sini juga nanti BIM itu ya atau sistem-sistem ini akan digambarkan, seluruh sistem-sistem ini ya. Nah, ini saya overview saja dulu ya, sampai ke Garbarata. Tahu Garbarata, belalai gajah itu juga mechanical itu, sebenarnya sistem mechanical. Ada elektrikalnya juga ya. Garbarata pertama di Indonesia itu oleh pengusaha lokal ya. Saya nggak sebut usaha, tapi yang pertama di Indonesia itu pengusaha lokal justru, bukan dari asing. Kalau sekarang sudah campur aduk ya, banyak yang dari Asia, negara Asia lain. Baik, itu saya kira karena waktunya juga sudah belum ya, 12.45 ya. Oh maaf, saya itu salah terus ya tentang waktu. Jadi kebiasaan mulainya 30, kalau jam 1.30 sehingga selesainya jam 3.20 gitu. Padahal kita mulainya jam 11 ya, jadi jam 12.40 harusnya. Baik, masih ada waktu, jadi kita overview-nya lebih panjang gitu ya. Plumbing ya, itu sudah saya sampaikan tadi. Instalasi air, baik air bersih, air kotor. Gitu ya. Jadi ada air bersih gitu ya. Air bekas atau kotor, bekas boleh lah, kalau bekas itu mungkin sudah dipakai tapi masih bisa digunakan lagi. Biasanya itu kalau di perumahan-perumahan atau di gedung pun ya. Kalian nanti saya tunjukkan pas pas materi BIM mungkin ya. Itu satu gedung namanya Diamond Building ya. Itu yang sangat bagus, sistem mechanical elektrikalnya luar biasa bagus. Termasuk dia menghidupi dirinya sendiri. Jadi listriknya itu dia menghasilkan sendiri, Diamond Building. Jadi dia tidak ngambil dari luar kayak kita PLN enggak, atau genset enggak, pakai alam. Ya. Jadi tekniknya apa? Dia menggunakan cahaya matahari, ya, panel surya masuk gitu ya. Lalu nggak cukup sebenarnya panel surya itu, tapi untuk mencukupi dia harus melakukan penghematan. Terus, mulai dari strukturnya. Strukturnya itu dibuat struktur yang tidak panas, struktur dingin. Sehingga di dalam strukturnya, plat-platnya itu ada aliran air yang masuk. Alirannya dari mana? Alirannya dari AC. Jadi AC yang menetes itu disalurkan ke dalam pipa-pipa yang ada di dalam beton-beton itu. Karena pemanasan itu paling utama karena material kita pakai beton. Itu panasnya luar biasa. Nah, itu didinginkan oleh AC. AC-nya nggak dibuang airnya. Dikelilingkan, diputarkan. Sehingga pendinginannya hanya 28 derajat itu sudah nyaman. Sudah tidak perlu diturunkan lagi. Ya. Maka energi listrik berkurang. Lalu juga ada penyimpanan energi yang bisa dipakai untuk malam hari. Maka ada sisa listrik. Sisa listrik itu dijual. Luar biasa ya. Itu visi masa depan memang. Mungkin ada yang tertarik ikut lomba-lomba nanti ya, lomba green building atau apa. Coba Anda bukankan bangunan ya, memproduksi energi sampai berjualan energi. Jadi nggak perlu lagi nanti bahan bakar elektrik, bahan bakar juga ya, bahan bakar untuk listrik itu pakai fosil. PLN itu kan pakai fosil selama ini. Pakai batu bara dan fosil. Menghasilkan listrik. Jadi listrik yang dihasilkan yang kita terima dari PLN, itu PLN-nya membuatnya pakai batu bara atau pakai fosil. Ya, fosil itu bensin,
solar bensin itu, sehingga bisa melakukan penghematan atau perbaikan alam atau apalah ya, kerusakan alam dengan lebih baik kan. Jadi bangun rumah harus menghasilkan energi sendiri gitu. Ngapain ya kita pakai rumah tangga paling enggak ya. Rumah tangga itu harus pakai energi sendiri, pakai matahari, pakai angin, macam-macam ya. Apalagi menjual, luar biasa ya. Kalau menjual kan RT RW itu bisa menampung listrik dan RT RW bisa menjual listriknya secara, kalau satu rumah kan kecil ya. Kalau dikumpulkan dalam satu RT RW, kan jadi besar itu ya. Itu dijual ke industri. Industrinya belinya dari rumah tangga. Kan keren ya. Jadi kebutuhan untuk pemeliharaan RT RW dari hasil jualan listrik ke industri itu. Industri nggak usah ke PLN, jadi nanti sutet-sutet hilang semua itu ya. Aliran listrik yang sutet tegangan tinggi itu. Oke, itu air elektrikalnya lah, airnya juga demikian. Jadi air hujan ditampung, ya. Ditampung lalu diputar di dalam ada yang disimpan untuk flushing. Ya. Jadi itu namanya air bekas kan. Jadi dipakai tapi untuk flushing. Flushing itu penyiraman tuh ya. Kalau kloset itu. Jadi di Indonesia masih jarang kloset yang ya biasanya kalau buang kan dijegrek gitu. Kalau kamu jongkok kan disiram. Jadi kalau di Asia Tenggara lain tuh umumnya gini, kloset itu ya gini. Ya. Gini ya. Lalu ini ada di dinding tuh ada tombol gitu. Jadi nggak ketok pipa, nggak kelihatan ono pipo-pipo, nggak ada kelihatan apa-apa gitu. Sama sekali nggak kelihatan apa-apa. Jadi yang sudah gini clean gini. Jadi nggak dipencet aja. Itu flushing deh untuk menyiram. Gitu. Terus urinoir ya, tahu urinoir ya? Urinoir laki-laki itu kan ya. Urinoir ya, kalau mau. Itu kan juga flushing ya, dipencet di sini ya. Sama itu kalau kita kan masih ono pipane yang gini gitu ya. Ono pencetane yang gini. Enggak lah ya. Dikasih gini aja ya. Udah enggak kelihatan apa-apa. Itu flushing ya. Atau penyiraman. Jadi air bekas masih bisa dipakai. Tapi kalau air kotor susah ya. Air kotor dalam definisi air buangan besar gitu ya. Itu sangat ya sudah bisa juga sih, tetapi dalam proses lanjutan di Citraland, Ciputra Surya sana, Surabaya Barat, itu tidak bisa membuat resapan. Jadi tidak boleh diizinkan membangun resapan di sana. Sebab tanahnya itu tanah rekahan. Jadi kalau kalian bikin resapan, makanya itu ya, kalau nanti yang ada petugas besar itu bikin resapan, ditanya ini di mana di lokasinya, di Citraland, oh nggak lulus. Jadi kalau diresapkan, itu nanti air kotormu itu ya, air buangan besar itu bisa 10 kilo lari ke sana. Diterima oleh tetanggamu 10 kilo di sana. Ya kan, baunya segala macam. Jadi nggak bisa. Maka harus dihancurkan gitu. Maka sistem septic tank yang menghancurkan. Jadi begitu buang air, masuk septic tank, langsung disalurkan. Septic tanknya agak rumit gitu ya. Tapi dia akan keluar langsung ke kota. Ke saluran kota. Saluran jalan gitu ya. Tapi itu tertutup semua kalau di sana. Nggak ada yang terbuka kalau di Citraland. Tertutup. Lalu itu sudah nggak ada materialnya, sudah air tok itu. Sudah nggak ada buangan besarnya itu. Nah, itu nanti masuk ke kolam-kolam besar. Nanti kolam itu agak diendapkan sebentar, baru dipakai untuk menyiram kota. Itu bisa, ya, tetapi prosesnya agak lama, nggak bisa langsung. Lalu plumbing untuk fan itu yang tadi saya ceritakan. Lalu untuk air hujan juga. Nah, air hujan itu menarik yang tadi dia diamond building. Jadi diolah, air hujan itu ditampung dan diolah. Tidak dibuang, tidak ada pembuangan. Itu yang disebut green building. Ya sedikit lah, agak nyimpang sedikit, nggak apa-apa ya. Green building. Supaya kalian sejak kecil jangan salah pikiran ya. ITS itu salah ya. Kampus-kampus banyak yang salah. Menyebut green building itu bangunan yang green, hijau dalam arti banyak tanaman. Itu salah fatal. Fatal betul ya. Kenapa? Green building itu kaitannya dengan energi, bukan dengan tanaman.
meskipun kata-katanya green, tapi nggak ada urusannya dengan tanaman. Banyak bangunan-bangunan yang memenangkan lomba green building dunia, itu nggak ada tanamannya sama sekali. Bukan tanaman, tapi energi. Artinya penggunaan energi yang seminim mungkin. Itu green building. Nah, itu disalahartikan oleh kita. Green itu greeny. Ya, greeny, hijau, kelihatan hijau-hijau. Kehijau-hijauan, apa-apa. Nah, itu apa solusinya? Kampusnya tanaman sampai kayak hutan. Akibatnya apa coba? Lihat saja. Kantor saya tadi, kalian belum pernah ke kampus ya? Kantor saya di lantai 2, itu setiap saya masuk jam 7 pagi, pulang jam ya sore gitu ya, itu nyala terus lampu. AC nyala terus. Loh kok bisa? Ya karena kalau lampunya mati gelap, karena ketutup pohon-pohon. Kan jadi error ini. Jadi salah kan? Itu bukan green. Salah itu ya. Kenapa ya? Karena saya harus nyalakan lampu. Harusnya kan nggak perlu nyalakan lampu. Ya. Begitu. Jadi jangan dilihat green sebagai green tanaman. Tidak ada hubungannya sama sekali. Sangat banyak faktor-faktornya. Tapi yang paling penting pemahaman dasarnya adalah itu energi. Kalian lihat yang green building yang cukup besar, bagus ya di Surabaya itu yang BNI Tower itu, yang ada di Bundaran Waru. Ya nggak ada pohonnya, paling di parkiran tuh pohon kecil-kecil itu aja. Tidak ada ya. Malah Surabaya ditanamin pohon banyak itu ya kalau tidak membuang energi banyak nggak masalah. Tapi kalau terus membuang energi banyak itu jadi salah. Sampai ada taman-taman. Jarang Pak ya di kota-kota besar yang yang relatif green tanda kutip energi terus iklim mikroklimatnya itu bagus, itu ada taman-taman itu jarang. Adanya pohon, tetapi pohonnya dikumpulkan. Jadi ada hutan-hutan kecil gitu loh ya. Hutan-hutan kecil yang itu memang hutan tok, nggak ada bangunannya. Ya yang tempat bangunan nggak perlu ada tanaman gitu. Jadi mikroklimatnya yang diolah gitu loh, sehingga lebih baik gitu. Itu ada kesalahpahaman sekarang tentang green. Ya, itu ada standar-standar plumbing. Jadi kalian nanti kalau mempelajari plumbing harus mempelajari SNI ya. SNI mungkin tidak perlu, tapi ada salah satu asisten. Ada yang dapat nggak asisten itu? Seorang profesor, ibu-ibu ya, ibu-ibu profesor, itu selalu meminta setiap gambar yang Anda buat harus ada aturannya. Kenapa kamu buat seperti ini? Dasarnya apa? Ada. Saya nggak sebut lah itu, tapi kantornya di depan saya persis. Itu teman dekat saya kalau diskusi gitu ya. Jadi aturannya apa kamu bikin ini? Kok miringnya sekian? Harus disertai SNI berapa gitu. Aturan kalau enggak lulus. Mungkin ada yang dapat kelas ini ya, nggak tahu ya. Bagus itu ya. Saya maunya begitu juga, tetapi saya pikir bukan aspek legal ini. Jadi mahasiswa tidak kita bebani, tidak saya bebani itu. Tapi ada juga asisten yang meminta. Jadi kalau gambar itu harus ada aturannya. Ya betul, gambar harus ada aturannya, tidak ngarang. Nah aturannya apa gitu, kita harus disajikan. Ini sistem plumbing gambar. Kalau air bersih bisa ditaruh tandon, baru diturunkan ke bawah. Kalau di bangunan tinggi ini disalurkan. Kalau yang hitam ya, yang ini ya, gambar ini. Hitam itu air kotor. Ya. Kalau yang merah itu air apa namanya? Kalau yang nggak ada warnanya itu air bersih. Yang merah itu untuk kayak sprinkle dan sebagainya. Itu sistem sprinkle itu apa? Tahu ya? Sprinkle itu untuk kebakaran. Ya. Jadi kalau dia kena panas itu dia nyemprotkan air secara otomatis. Firefighting, pemadam kebakaran, itu juga menggunakan sistem air. Nah, airnya dari mana itu pertanyaannya kan? Harus disiapkan kan. Makanya ini ada sprinkle ya, titik-titik itu. Ini ya. Kelihatan ya saya orat-orat itu. Ya, itu yang otomatis nanti kalau kena panas pada level tertentu dia akan menyemprotkan air. Nah, airnya harus datang dari hidran kan. Hidran itu harus ke penampungan air, itu harus ada controlling di situ ya. Ada sistem kontrol ya. Yang tidak akan keluar air terus gitu ya di situ. Lalu tata udara atau AC. AC itu macam-macam ya. Bisa AC yang pusat ini yang
yang ini ya, yang ini terpusat ya. Jadi ada AHU-nya, Air Handling Unit-nya. Jadi dipusatkan lalu disebarkan, gitu, disebarkan merata ke gedung-gedung. Di tiap lantai biasanya ada Air Handling Unit-nya. Jadi yang menerima ini terus merubah menjadi udara dingin ke ruang-ruang. Controllingnya di AHU ini. Kalau ini split, ya. Jadi ada outdoor, ada indoor, tapi satu unit aja. Nggak ada AHU ya, AHU-nya langsung di indoor outdoor-nya itu, di outdoor-nya itu. Jadi kalau yang ini terpusat, apa kelebihan kekurangannya? Ya kalau terpusat kan lebih praktis ya, tidak, dan lebih murah, tidak perlu satu. Jadi tinggal ada ke ruang-ruang itu ducting, pakai ducting. Ducting itu saluran air, saluran AC-nya itu, air dingin. Ya, tidak perlu ada tidak perlu ada indoor, ya. Langsung ducting, terus keluar gitu. Nah, tinggal ductingnya mungkin ada setelannya, buka tutup. Hotel-hotel ada beberapa yang menggunakan indoor, ada yang terpusat. Nah, tapi kelemahannya kalau terpusat itu, kalau misalkan ada ruang yang nggak dipakai, dia ikut nyala itu, ya. Kan dinyalakan satu lantai kan nyala semua tuh. Padahal ruangannya nggak dipakai semua. Ya mungkin sekarang sudah ada sistem otomatisasi ya, yang langsung kalau nggak dipakai dia nutup sendiri, ya ada juga sekarang. Tapi pasti mahal. Ada lagi satu Windows ya. Windows itu yang kotak itu mungkin kalian masih punya itu di rumah ya. Nah, kotak ini outdoor dan indoor di sini. Outdoor plus indoornya sama, jadi satu Windows. Gede kotak kayak kotak gitu. Jadi di situ. Ada juga beberapa tipe AC. Itu ada semua ada kelebihan dan keunggulannya dan kelemahannya ya. Ini beberapa AC di beberapa gedung. Transportasi vertikal, ya itu bisa betul-betul vertikal ya, lift ya. Nah, lift itu biasanya dimasukkan ke dalam sistem struktur core. Ini ya, core-nya itu di bangunan itu. Biasanya harus itu sebagai penguat sekalian, sebagai tulang punggung sekalian. Jadi karena lubangnya tidak banyak kan, hanya untuk keluar masuk saja, tidak perlu lubang. Nah, apa yang paling penting dari lift itu yang harus disediakan oleh struktur, itu ada lift pit di sini ya, di bawah ini. Lift pitnya itu kalau liftnya di lantai dasar, ada penahannya itu ya di bawah. Kan itu di bawah lantai kan. Lalu di atas tuh ada kerek kan dia kayak kayak sumur timba gitu ya, diputar gitu kan. Nah, itu ada ininya ya. Kayak sumur itu kan atau timbone, bahasa Jawa Indonesia ini apa sih? Itu loh, buletan dulu. Katrol, Pak. Katrol. Ya boleh katrol, boleh ya. Boleh sebut gitu. Itu ada di atas, jadi jangan lupa. Sistem struktur harus menampung itu kalau ngantar, kalau menggunakan lift. Kalau enggak nanti liftnya nggak bisa dipasang itu. Kerean katrolnya itu ya, untuk menaik turunkan. Tinggal sistem elektriknya yang mengatur kan. Dia bisa berhenti, bisa di setiap lantai, berapa lama berhenti, kan terus gitu. Oke, sistem liftnya. Ini mechanical ya, sistem transportasi masuk mechanical karena meskipun ada electricalnya, tapi dia lebih banyak pergerakan yang bergerak itu, sistem mekanis, sehingga masukkan ke mechanical biasanya. Termasuk yang eskalator. Eskalator kan gini ya. Nah, ini juga itu mekanis. Meskipun ada electricalnya, tapi lebih karena dia tadi ya ada gerakan mekanik ya, sehingga dia dimasukkan sistem mekanik. Apalagi yang ini, hoist juga ada. Hoist itu untuk lift barang ya, itu bisa. Ya. Terus kalau untuk perawatan maintenance itu kan ada juga ya. Di gedung-gedung itu juga. Mekanis itu. Ya. Apalagi ya mekanik ya. Eskalator. Lantai berjalan. Apa namanya itu? Travelator atau apa ya. Kalau di bandara kan ada. Ya. Kan kalau bandara ya, kan dikasih itu, lantai berjalan. Kalau enggak, loyo habis. Itu yang bandara paling, satu bandara yang bikin nggak nyaman itu,
Bandara 3 di Jakarta, pernah ke sana. Itu kalau kalian diturunkan, ya, diturunkan di tempat yang jauh, apa itu bandara, apa tempat apronnya itu, tempat pesawatnya itu, nomor berapa 30 atau berapa itu nanti ke tengahnya tuh jauh sekali, capek luar biasa. Makanya dikasih mobil, akhirnya solusinya apa? Dia menggunakan mobil-mobil golf itu, tapi antre gitu. Itu jadi wah nggak nyaman sama sekali ya, terlalu jauh gitu, karena nggak ada tangga, nggak ada lantai berjalan. Itu juga mekanis itu, lantai berjalan. Sekarang juga sudah elektrikanya sudah kuat, otomatisasi ya. Eskalator itu kan nggak ada di mall sekarang kan, dia nggak akan jalan terus toh, nggak mekanis terus. Tetapi begitu Anda nginjak baru jalan, itu elektriknya yang di sistem elektrikalnya dia otomatisasi. Gitu. Ya saya kira sampai di situ ya sistem elektrikal bisa kita lanjutkan lain waktu ya, karena sudah habis waktunya 12.41. Kalian harus menyiapkan mata kuliah kuliah yang selanjutnya kan, atau istirahat ya sampai jam 13.30 ya kalau ada. Baik, kalau demikian ada pertanyaan tetap saya beri kesempatan untuk bertanya. Untuk latihan tidak perlu kita diskusikan karena sudah banyak diskusi ya saya kira ya. Sudah betul semua pasti ya, masa ada yang salah ya. Mungkin kalau ada yang banyak yang salah baru kita diskusikan ya. Nanti saya koreksi. Kalau ada banyak yang kekeliruan ya kita diskusikan lagi. Tapi kalau sudah banyak yang betul ya berarti ya sudah cukup, sudah bisa dipahami. Demikian untuk semuanya ya, kita akhiri sampai di sini perkuliahan kita. Jadi kita sudah sampai pada sistem konstruksi bangunan gedung. Materinya sudah saya berikan, tetapi mungkin diskusi kita belum cukup banyak. Ya. Tapi diskusinya nggak akan kita lanjutkan secara khusus ya, karena kita mata kuliah menggambar. Sehingga nanti pas materi menggambar kita bahas lagi ya. Gimana gambar ini, gambar itu gitu ya. Gambar dinding, sekalian kita ngomong dinding seperti apa ya. Gambar pondasi, sekalian ngomong pondasi seperti apa. Gambar atap, terus sekalian ngomong atap seperti apa. Ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita sampai kita tutup sampai di sini ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Jadi nggak ada evaluasi lagi kecuali evaluasi tengah semester nanti ya. Dalam bentuk isometri, nanti saya kasih tahu beberapa contohnya juga. Baik, selamat siang semuanya, selalu jaga kesehatan dan terus semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.